Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang proses ADC yang kedua, yaitu proses kuantisasi, ya. Nah, proses kuantisasi sendiri adalah proses untuk mengubah sinyal XN. Jadi ini mungkin continuous value ini agak kurang tepat ya. Penggambaran XN itu adalah sinyal hasil sampling yang ini, sinyal XN yang ini namanya sinyal XN. Kita ubah menjadi sinyal diskrit hasil kuantisasi. Jadi sinyal diskrit hasil sampling kita ubah menjadi sinyal diskrit hasil kuantisasi, atau ketika dirumuskan seperti ini. XIN sama dengan Q ini proses kuantisasi, XN. Jadi sinyal diskrit hasil kuantisasi sama dengan sinyal diskrit hasil sampling dikuantisasikan. Nah, itu adalah proses kuantisasi yang digambarkan dalam rumus matematika. Jadi ketika kita melakukan proses kuantisasi akan timbul error atau kesalahan. Jadi kalau kita representasikan dalam rumus, error pada hasil kuantisasi itu disimbolkan EQN, error hasil kuantisasi, sama dengan XQN ini sinyal hasil kuantisasi dikurangi dengan sinyal hasil sampling. Jadi itulah error yang terjadi. Untuk melihat lebih jelas apa itu EQN, kita nanti akan masuk ke gambar ya. Ini rumus secara matematisnya. Jadi di sini kita sudah tahu beberapa simbol. XN itu sinyal hasil sampling, Q besar ini adalah simbol untuk kuantisasi, sementara XQN itu adalah sinyal diskrit hasil kuantisasi, EQN adalah error yang terjadi pada proses kuantisasi. Nah, ada pula, ini silahkan dibaca sendiri, saya hanya menyingkat ya. Ada pula yang pada proses kuantisasi ada pula yang disimbolkan dengan simbol L besar seperti ini. Jadi L besar itu adalah simbol untuk menyatakan level kuantisasi. Terus ada segitiga seperti ini ya, ini adalah simbol untuk step kuantisasi atau selisih antara satu level dengan level terdekat berikutnya. Jadi ini kalau digambarkan, jadi ada XIN, ada XN, ada EQN ya, ada L level kuantisasi, ada step kuantisasi. Nah, mana dia yang disebut dengan step kuantisasi? Nah, step kuantisasi ini adalah yang dinyatakan dalam garis vertikal ini atau sumbu Y ya. 0, 00 ke 0,1 ke 0,2, 0,3, 0,4. Nah, ini antara satu step dengan step lainnya itu disebut dengan step kuantisasi. Jadi antara satu level dengan level lain itu disebut dengan step kuantisasi. Maka untuk gambar ini besarnya step kuantisasi atau delta itu sama dengan 0,1 karena selisih antara level ini adalah 0,1. Itu disebut dengan step kuantisasi. Nah, sementara XIN ini, jadi di setiap step ini kita beri garis ya, kita beri tanda seperti ini. Terus yang titik bulat hitam ini adalah contoh untuk nilai XQN atau sinyal listrik hasil kuantisasi yang hitam. Nah, sementara yang kotak ini adalah XN, sinyal hasil sampling. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa proses kuantisasi adalah proses mengubah sinyal XN menjadi sinyal XQN. Contoh, ini sinyal XN. Jadi kita punya sinyal kontinu seperti ini, terus kita sampling, ini hasil samplingnya, titik-titik kotak ini. Selanjutnya kita sampling, kita kuantisasi. Nah, untuk sinyal pertama di nilai N sama dengan 0, ini nilai N ya. N sama dengan 0, itu nilai XN-nya adalah 0,4. Nah, karena nilai XN-nya adalah 0,4 dan step kuantisasi juga ada di angka 0,4, maka nilai XQN-nya itu sama. Di XN-nya 0,4, nilai XQN juga 0,4 karena nilai XN berada pada tepat di step kuantisasi. Nah, ini jadi tidak ada pergeseran di sini. Untuk N sama dengan 1 di sini, nah, XN-nya, sinyal hasil samplingnya, tidak berada pada
step kuantisasi. Oleh sebab itu, dia ditarik ke bawah atau ke atas sesuai dengan jaraknya. Jadi mana lebih dekat? Lebih dekat ke atas atau ke bawah? Kalau lebih dekat ke bawah, maka turunkan ke bawah, maka nilai XKN-nya menjadi 0,3. Untuk yang N sama dengan 2, karena tepat di garis, ini berarti tidak ada pergeseran, tetap. Nah, yang ke N sama dengan 3, dia berada di sini ya, nilai XN-nya, maka lebih dekat ke 0,2 atau 0,3. Karena lebih dekat dengan 0,3, maka ditarik ke 0,3. Nah, jadi setelah kita kuantisasi, maka nilainya 0,4, 0,3, 0,3, 0,3, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan proses kuantisasi. Ya. Nah, jangan lupa juga ini ada keterangan di sini, delta sama dengan step kuantisasi atau resolusi. Jadi bisa diistilahkan step kuantisasi untuk simbol delta, bisa juga dengan resolusi. Nah, itu dia proses kuantisasi. Kita lihat. Nah, kalau ditabelkan seperti ini, di N sama dengan 0. Nah, di N sama dengan 0 yang ini ya. Sini N sama dengan 0, maka XN-nya, nilai XN-nya adalah 0,4. Kita lihat. XN-nya adalah 0,4. Kalau dengan cara trangkasi, jadi ada dua cara pembulatan ya. Ada cara proses kuantisasi, ada cara trangkasi. Nah, cara trangkasi ini dia membulatkan atau melakukan proses kuantisasi. Jadi angka XN ini kalau tidak pas di garis step kuantisasi, maka dia harus diturunkan nilainya. Contoh misalnya ini, XN-nya 0,4. Kalau cara trangkasi ini karena pas di 0,4, maka tidak berubah. Nilai error kuantisasi sama dengan XKN dikurang XN, maka di sini 0. Terus kalau XN-nya 0,34, turunkan ke bawah. Berarti nilai trangkasinya XKN-nya 0,3. Terus ini dikurangi ini, hasilnya 0,04 selisihnya ya. 0,04 selisihnya. Bukan minus, nggak ada minus. Nah, kalau mencari error, semuanya plus. Terus di sini yang ketiga, yang kedua 0,3, di sini 0,3, maka nilai errornya 0,06. Nah, 0,2 yang ketiga 0,26 ya, nilai XN-nya. Yang ketiga ini. Yang ketiga ini. Nah, ini nilai XN-nya 0,26 anggapnya. Ini 0,26. XKN-nya turunkan ke bawah, nilainya jadi dibulatkan ke bawah 0,2. Maka nilai errornya 0,06 dan seterusnya. Itu kalau cara trangkasi. Kalau cara pembulatan, jadi dia seperti yang saya jelaskan tadi, lihat yang mana yang dekat ke atas atau dekat ke bawah, seperti ini. 0,4 ini 0,4, ada masalah. Ini 0,34, nah dibulatkan ke bawah ya, karena dia dekat dengan pembulatan ke bawah. 0,3 di sini nilai errornya adalah 0,04. Terus 0,3 di sini 0, 0,26, nah dekatnya dengan 0,3. Oh, ini kan dibulatkan ke bawah. Nah, ini dibulatkan ke atas karena dekat dengan atas. Berarti nilai errornya 0,04 dan seterusnya. Kalau dilihat nilai error antara cara trangkasi dengan pembulatan, kita lihat kalau trangkasi, kalau dihitung nilai errornya jumlahnya 0,042. Nah, sementara kalau cara pembulatan 0,024. Berarti yang paling kecil adalah dengan cara pembulatan. Kalau nilai errornya lebih kecil cara pembulatan, maka XN ini proses kuantisasi yang tepat adalah menggunakan cara pembulatan. Nah, kita menggunakan yang ini untuk sinyal ini ya. Jadi ketika kalian melakukan proses kuantisasi, pilih mau cari cara trangkasi atau cara pembulatan.